Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again in English class for 12th grade. Today, we still discuss about application letter, but in this material, we will start to write an application letter. Jadi sekarang kita akan mulai menulis bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan. Okay, the first one, when you read a job vacancy or job advertisement, ketika kalian menemukan iklan lowongan pekerjaan yang harus dilihat, the first one, empty position, artinya lowongan pekerjaan yang dicarinya itu bagian mana. Yang kedua adalah requirements atau persyaratan, apakah kalian memenuhi syarat dari yang dipajang di iklan tersebut. The needs that should be fulfilled, artinya syarat apa yang bisa atau yang harus memenuhi agar kalian menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Yang ketiga, ketika membaca iklan lowongan pekerjaan adalah the company, alamat perusahaannya, untuk ditulis di bagian suratnya, ya. Jadi baca baik-baik, especially the requirements part. Jadi yang harus diperhatikan baik-baik adalah syarat atau requirement, apa yang diperlukan. Kalau kita lihat job vacancy di sini adalah art teachers, artinya yang dibutuhkan adalah guru seni, ya. Oke, positionnya join as a full or part-time art instructor, sebagai instruktur seni. Requirement, kita lihat syarat-syaratnya. The first one, energetic and enjoy working with children, harus yang memiliki semangat dan menikmati bekerja dengan anak-anak. Yang kedua, look attractive, neat and polite, terlihat penampilannya menarik, rapi dan juga sopan. Yang ketiga, able to inspire expression, artinya bisa menggunakan bahasa yang menyemangati anak-anak. Next, possess good communication in English and bahasa Indonesia, bisa bahasa dua, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yang keempat, good personality, honest and able to work individually or team. Nah, ini biasanya syarat sebuah perusahaan. Secara personal atau pribadi, bagus, atau dia bersifat jujur dan mampu bekerja secara individu ataupun tim. Yang terakhir syaratnya adalah male or female. Kalian pelamar boleh laki-laki, boleh perempuan. Max 35 years old, batas akhir usianya yakni 35 tahun. Oke, company perusahaan yang dibutuhkannya adalah ada dua ternyata. Ada Wow Art Studio BSD, ada Wow Art Studio Cibubur. Jadi kalian boleh melamar ke dua tempat ini. Jadi ketika baca, perhatikan baik-baik requirement-nya. Oke, kita lihat ya. Oke, elements of application letter. Sebelum memulai menulis surat lamaran pekerjaan, let me remind you with elements of application letter. Harus diingat kembali bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan. Yang pertama harus ada date, tanggal. Yang kedua heading, yaitu kita sebagai pelamar, alamat lengkapnya. Receiver or inside address, alamat perusahaannya, salutation atau greeting, salam pembuka, body letter, isi paragraf, dan terakhir complimentary clause. Kita lihat satu-satu, kita coba mulai tulis satu-satu ya. Kita yang pertama ada date. Oke, untuk tanggal ada dua bentuk sebenarnya. Boleh bulan dulu, boleh tanggalnya dulu, itu terserah kalian. Kalau month, day, or year, August, let's say kita lihat tanggal hari ini ya, August 31, 2020. Oke, kalau bulannya dulu jangan lupa masukkan koma setelah tanggalnya. Atau kalau versi keduanya ada tanggal dulu, baru bulan, baru tahun. 31 first, karena pertama, August 2020. Jadi kalian boleh pakai dua versi ini, mau yang mana. For example, I use August 31, 2020 untuk date. Posisi date ada di sebelah kanan kita samakan, karena sebenarnya dalam bahasa Inggris posisi penulisan tanggal untuk surat lamaran pekerjaan biasanya setelah heading atau di bawah heading. Tapi kita samakan, karena mungkin kalian sudah belajar di pelajaran bahasa Indonesia, untuk menulis date kita samakan di posisi kanan kertas pojok atas gitu ya, untuk date, tanggal. Bagian kedua, kita masuk yang namanya heading. Oke, apa sih heading? The address of the sender and the date on which the letter is being written. Oke, alamat pelamar kita yang menulis surat lamaran pekerjaan. Karena date sebelumnya sudah ditulis duluan, jadi tidak perlu, hanya alamat kita saja. For example, I use my address. Miss pakai alamat Miss ya. Jalan Cibiuk, Rahayu 7, number 56, RT 2 RW 13, Kabupaten Bandung,
40256. Selalu masukkan kalau bisa alamat lengkap kalian until zip code sampai kode posnya harus tertera, ya. Oke, posisinya di bawah D, jadi otomatis di pojok kanan atas untuk bagian heading. Jadi alamat kalian menulis surat. Yang ketiga bagiannya yaitu receiver or inside address, yaitu alamat perusahaan yang kalian lamar. Biasanya itu sudah ada di iklannya, di lowongan pekerjaannya. For example, Human Resource Manager atau HRD-nya tadi perusahaannya Wow Art Studio. Oke, saya memilih yang BSD ya. Edu Center Building, lantai 2, ruang 209, Jalan Sekolahan Foresta, lot 2, Kavling 8, BSD City, zip kode posnya. Oke, name of the company being applied to, full name of the hiring manager, street address, city, state, atau zip code. Oke, kalau kalian misalkan dalam iklan lowongan pekerjaan nama HRD-nya tidak tertera, it's okay, tidak perlu harus tahu karena itu tergantung iklan lowongan pekerjaannya. Kalaupun tidak tahu, kalian boleh menggunakan Human Resource Manager atau Hiring Manager atau Personal Manager. Kalaupun tahu, nanti kalian tinggal tulis aja nama lengkap dari HRD-nya, gitu ya. Oke, posisinya di bawah dari heading, tapi di sebelah kiri. Kalian beri spasi 1 baris aja. Oke, itu untuk bagian receiver atau inside address. Next, number 4, part salutation atau greeting, salam pembuka. Oke, for example, dear sir or madam. Dalam bahasa Inggris kita pakainya bukan koma, tapi pakai tanda baca titik 2. Dear Mr. or Mrs. or Miss plus last name. Kalau misalkan HRD-nya kalian tahu namanya. Artinya kalau HRD-nya tahu dan sudah tahu statusnya apakah sudah menikah atau belum, kalian boleh menggunakan Mr. atau Mrs. Tapi kalau kalian tidak yakin apakah HRD-nya sudah menikah atau belum, you can use dear sir or madam. Ya, jadi kalian boleh pakai sir or madam. Jangan lupa pakai titik 2 kalau kalian tidak tahu namanya. Jadi untuk menetralisir kesalahan kalian lebih baik menggunakan sir or madam gitu ya. Di posisinya di bawah dari inside address dilewat 1 baris untuk salutation atau greeting. Oke, bagian ini mungkin masih gampang. Kita masuk ke bagian selanjutnya yakni isi dari surat lamaran pekerjaannya, body of letter. Oke, kita lihat tiap paragrafnya. For the first paragraph pertama isinya apa saja? Say why you are writing. Kenapa kalian harus menulis surat lamaran pekerjaan? Yang kedua, what job you are applying for. Posisi apa yang kalian lamar? Yang ketiga, say where and when you saw it advertised. Kalian lihat iklan lokernya di mana, kalian tulis di paragraf pertama. For example, oke, tadi sudah ada iklan lowongan pekerjaannya dan Miss dapat lokernya itu di educenter.id. Jadi kalau boleh di koran kalian tulis nama korannya ataupun di website ditulis website alamatnya. I am writing to apply for the position as an art instructor. Tadi kosongnya sebagai instruktur atau guru seni. As advertised in, oke, yang diiklankan di educenter.id. Kapan lihat iklannya? On 28 August 2020. Miss lihat iklannya itu 28 Agustus. Jadi kalian cantumkan nama sumbernya atau koran boleh dari website atau ditambah tanggal kalian lihat iklannya. Itu untuk bagian paragraf pertama. Kita lihat posisinya di bawah dari salutation, tidak perlu pakai spasi. Boleh kalian pakai spasi untuk penulisan awal kalimat. I am writing to apply, bisa dibaca ya. Itu untuk paragraf pertama. Jadi paragraf pertama, posisi yang kalian lamar, sumber yang kalian peroleh, dan kapan kalian lihat lowongan pekerjaannya. Masih muda ya. Bagian selanjutnya, bagian paragraf kedua. Oke, ini sampel for first paragraph. Untuk memulai paragraf pertama, ini beberapa ungkapan yang bisa kalian pakai. I am writing to apply for the position as, yang tadi sudah dicontohkan. Yang kedua, I am writing to express my interest regarding your advertisement. I am applying for the position of. I am writing to express my keen interest in obtaining. And the next one, I am interested in. I would like to apply for. And the last one,
with reference to your advertisement in sumbernya I am interested in applying for apa posisinya. Jadi ini beberapa kalimat yang bisa kalian pakai untuk memulai awal paragraf di surat lamaran pekerjaan. Oke, ini expressing how you get the information about the vacancy. Jadi ketika kalian memperoleh lowongan pekerjaannya bisa dari koran, media elektronik, ataupun dari sumber lain. Ini beberapa ungkapan yang bisa kalian pakai. If you get information from advertisement, jika kalian mendapatkan lowongan pekerjaannya dari iklan, ini ungkapannya yang tadi sudah disebutkan sebenarnya. Tinggal kalian pilih yang sesuai yang mana, yang cocok yang mana. Yang kedua, if someone recommended you, artinya ada seseorang atau orang lain yang merekomendasikan lowongan pekerjaan. Artinya kalian tidak dapat memperoleh informasi dari koran, melainkan dari orang lain, boleh menggunakan ungkapan ini. A friend of mine, Mr. Robbie Williams, who work in your account department, dan sebagainya. Itu dari rekomendasi. Yang ketiga, kalau tidak ada di iklan, tidak ada di rekomendasi, pakai apa? Oke. Artinya ini baru hanya sebatas menanyakan apakah ada lowongan pekerjaan atau tidak, karena kalian belum yakin apakah ada lowongan atau tidak ya. I am writing to ask if you might have a vacancy in your bla 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 department. Jadi bisa dilihat apakah kalian dapatnya dari iklan atau dari rekomendasi orang atau bahkan tidak dari keduanya. Boleh tinggal kalian pilih ungkapan yang sesuai. Ya, ini beberapa contoh. Jadi kalian tidak perlu harus selalu mengikuti contoh yang Miss kasih nanti. Ini ada beberapa pilihan yang beragam. Next, expressing that you are interested in the job. Oke, ungkapan untuk menyatakan bahwa kalian tertarik dengan posisi itu. Oke, I would like to apply for, I believe you will find that my experience. Ini untuk meyakinkan kepada perusahaan bahwa kalian cocok, kalian layak di posisi itu. Jadi ini beberapa ungkapannya. Bisa dibaca, bisa kalian praktekkan nanti ya. Oke. Next, untuk paragraf kedua, masih body of letter. Oke, di paragraf kedua apa sih isinya? Introduce yourself, kalian perkenalkan diri. Atau background study, kalian lulusan mana? Yang kedua, say what qualities you have which make you suitable for the job. Kalian deskripsikan kemampuan kalian, skill kalian untuk posisi yang kalian lamar. Lalu give detail of your qualification and previous experience. Kalian juga boleh kalau misalkan sebelumnya sudah ada pengalaman bekerja di mana selama berapa tahun misalnya. Boleh kalian cantumkan untuk membuat perusahaan lebih yakin memilih kalian. Next, explain why hiring you will benefit for the employer. Menjelaskan kenapa perusahaan akan beruntung bila merekrut kita. Itu posisi di paragraf kedua. Jadi di paragraf kedua ini, you sell yourself. Kalian menjual diri kalian dalam artian yang baik ya. Menjual dirinya, skill kalian, kemampuan kalian, dan personality kalian. Gitu. Jadi itu yang kalian jual. For example, oke, yang pertama lulusan mana kalian dulu? I graduated from Bandung Institute of Technology. Saya lulusan ITB dari jurusan Fine Arts, seni rupa misalkan. Although I do not graduated from education major, but I have always enjoyed working with children. Oke, tadi ada syarat yang di iklan sebelumnya, harus bisa menikmati dengan nyaman belajar atau bekerja dengan anak. Kalian cantumkan di situ. Meskipun misalkan di ITB tidak ada jurusan pendidikan, tapi karena kalian menikmatinya, kalian boleh tekankan. I am confident with my ability. Oke, saya nyaman atau saya yakin dengan kemampuan saya. Kemampuan misalkan karena tidak ada background pendidikan, boleh kalian punya pengalaman sebelumnya pernah mengajar, pernah nge-private dan lain sebagainya. Itu kalian tulis lengkap-lengkapnya, tapi jangan sampai mengada-ngada, jangan sampai membual ya, karena boleh kalian cantumkan sedetail mungkin, tapi just the way you are. Kalian tulis sesuai apa yang pernah kalian alami. Jangan mengada-ngada, nanti takutnya apa ya? Perusahaan akan mengetes kalian mungkin pada saat wawancara. Next, I had experience. Oke, ditulis pengalamannya, pengalaman sebelumnya bekerja di mana. Lalu, in addition, I proficient in 2 languages. Oke, tadi ada syarat yang kedua yakni bisa 2 bahasa, English and bahasa Indonesia. Oke, I also have high motivation for self-improvement, is very eager to learn. Oke, kalian bisa deskripsikan sifat kalian seperti apa. Motivasi tinggi untuk merubah diri artinya, and then is very eager to learn.
siap belajar kapanpun. Dan I can work in team easily, bisa bekerja dalam tim maupun individu. Jadi usahakan jualah diri kalian, kemampuan kalian sesuai dengan apa yang kalian miliki. Ya, untuk body of letter. Ini contohnya kalian masukkan di paragraf kedua. Jadi bisa dimasukkan di situ ya. Next. Oke, ini ungkapan yang bisa kalian pakai untuk menyatakan yang pertama expressing when and where you graduated. Kalimat menyatakan kalian lulusan mana. Ini pilihan kata-katanya, pilihan kalimatnya. Expressing what you think you can offer. Oke, apa yang bisa kalian tawarkan ke perusahaan, yaitu skill kalian, personality kalian, qualification kalian. Itu ungkapan yang bisa kalian pakai. Silahkan dibaca, silahkan dipelajari ya. Gitu. Oke, terakhir, paragraf terakhir, apa isinya? Conclude your application letter, artinya kesimpulan, bukan berarti menulis ulang apa yang sudah kalian tulis. Menyimpulkan, menegaskan kembali. Include information on how you will follow up. Lalu ada informasi tambahan, bagaimana kalian bisa dihubungi kalau misalkan perusahaan tertarik dengan CV kalian. Contoh, I enclose my resume. Jadi nanti sebenarnya dalam surat lamaran pekerjaan ada dua bagian. Ada yang namanya cover letter, ada resume atau CV. Tapi yang perlu kalian buat hanya sebatas cover letter saja. Makanya I enclose, saya mencantumkan CV saya dengan detail information yang lebih lanjut. I believe that my skill. Oke, di sini kayak kalian conclude your skill. Kalian penekanan kembali kemampuan kalian, kualifikasi kalian. Oke, and then include information on how you will follow up. Gimana perusahaan menghubungi kalian? Ini kalimatnya. I can be reached anytime via email, apa nama emailnya, or mobile phone, nomor handphone kalian dicantumkan di situ. Ya, lalu ada juga kalimat penutup, ada thank you for your time and consideration. I look forward to hearing from you. Itu untuk closing and polite statement, untuk kalimat penutup gitu ya, untuk body of letter. Oke, silakan dibaca, dipelajari ya. Oke, ini posisinya ya. Jadi untuk kalimatnya boleh disatukan dengan closing paragraph, boleh juga di paragraf baru. Thank you for your time and consideration. I look forward to hearing from you soon. Itu kalimat penutup. Oke. Referring to the enclosure. Ini ungkapan untuk kalian menyatakan bahwa kalian melampirkan beberapa misalkan sertifikat ataupun CV kalian. Ini pernyataan-pernyataannya. I enclosing, please find my enclosed. Jadi selain tadi I enclose, ini pilihan kata yang lain ya. Oke, expressing that you look forward to interview. Yang tadi kalimat terakhirnya. Untuk menekankan kembali, meyakinkan kembali sebuah perusahaan untuk bisa memanggil kalian ke daftar interview nantinya. Oke, next ada yang namanya complementary clause. Nah, complementary clause ini ada 3 bagian. Ada yang namanya closing, ada yang namanya signature, ada yang namanya full name of applicant. Apa sih closing? Closing itu yang tadi yang di bawahnya. Yours sincerely, dengan hormat, your faithfully, yours, sincerely yours, sincerely, best regards, yours truly, respectfully. Ini pilihan untuk complementary clause bagian closing. Tinggal kalian pilih yang sesuai yang mana. Bagian keduanya adalah signature and full name of applicant. Nah, tugas kemarin masih ada banyak yang salah. Di nama kalian identifikasi dengan signature. Padahal tanda tangan adalah bentuk yang atas. Ini tanda tangan bentuknya. Yang bawah baru full name of applicant, nama lengkap pelamar. Jadi kalau yang kemarin tugas minggu lalu kalian diminta untuk mengidentifikasi bagian-bagiannya, masih ada yang salah, silakan diperbaiki ya. Jadi complementary clause itu ada 3 bagian, closing, signature, dan full name of applicant. Itu untuk bagian terakhir. Oke, kita lihat ya, ini surat yang bentukannya sudah jadi, yang sudah kita buat berdasarkan iklan tadi yang pertama. Date, oke, ada August 31st. Yang kedua ada heading, alamat kita pelamar. Lalu ada inside address, perusahaannya. Dear Sir or Madam, nih hati-hati banyak yang kurang dengan tanda titik 2 salutationnya. Oke, untuk tugas minggu lalu kebanyakan kalian menganalisisnya bahwa paragraf awal dengan akhir adalah body of letter. Sekarang, Miss minta untuk kalian mengidentifikasi atau garis bawahi di paragraf pertama muncul apa saja. Misalkan ada job position, ada lowongan posisinya enggak. Yang kedua iklannya ada apa tidak, itu ya.
Paragraf kedua yang muncul, ada study background. Oke, lulusan mana, kemampuannya, skill, qualification, atau pengalaman pekerjaannya ada. Silakan digarisbawahi di tugas yang minggu lalu. Oke, paragraf ketiga ada contact number. Kalian bisa dihubungi kemana. Lalu ada reiteration atau conclusion, kalimat penegas. Yang mana? Terakhir ada thank you tadi, thank you for your time. Itu namanya positive and polite closing statement. Ya, jadi tidak masuk ke body of letter. Lalu ada sincerely yours, ada closing, lalu ada signature, tanda tangan, terakhir ada full name of applicant. Ini yang akan kalian buat sekarang. Jadi ini bagian-bagiannya, identifikasinya. Jadi tugas yang minggu lalu silahkan diperbaiki, dilengkapi lagi. Oke, tugas hari ini hanyalah I provided 9 job vacancy. Ini sudah sediakan 9 lowongan pekerjaan. What you have to do, you only choose one job vacancy. Pilih salah satu saja iklan lowongan pekerjaan yang menurutmu menarik. Lalu tugas kalian adalah mulai membuat surat lamaran pekerjaan. Tapi untuk minggu ini baru drafting, artinya dibuat semuanya dari awal sampai akhir, tapi baru draft. Nanti akan ada perbaikannya, ya. Jadi silahkan dipilih dari ke-9 ini. Ada assistant managers, ada accounting juga, ada farmasi, property, graphic designer, ada management training program, we are hiring frontliner. Oke, ini ada dari SM Entertainment, ternyata membuka lowongan pekerjaan. Terus ada HRD staff, silakan dipilih. Jadi dibaca kualifikasinya, dibaca requirement persyaratan, ya. Dipilih salah satu saja. Start to write an application letter as guide previously. Jadi dipilih satu, kita mulai mendrafting. Good luck. Kalau ada yang tidak ditanyakan, tidak ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada yang dipahami, tidak ada yang dimengerti, boleh ditanyakan di kolom komentar YouTube-nya. Oke, betul ya? Atau boleh melalui aplikasi atau WhatsApp. Silahkan ditanyakan. Oke, thank you. See you next week. Assalamualaikum.